Iya, silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Fatima, dokter jaga pada saat ini. Kalau boleh saya tahu, saya berhadapan dengan Ibu siapa? Ibu Ira. Baik, dengan Ibu Ira ya, Bu. Baik, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Dok. Baik ya, Bu. Baik, Bu. Jadi sebelumnya Ibu Ira, saya tanyakan dulu beberapa pertanyaan mengenai identitas Ibu untuk pelengkapan data pasiennya, Bu. Baik, Bu. Untuk nama lengkapnya siapa, Bu? Ira Muslimin. Baik, Ira Muslimin ya, Bu. Untuk umur? 38, Dok. 38. Untuk alamatnya, Bu? Pelita 4 nomor 5. Baik, Pelita 4 nomor 5 ya, Bu. Untuk pekerjaan saat ini, Bu, apa? Ibu rumah tangga. Baik, ibu rumah tangga ya, Bu. Baik, Bu, apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, saya merasakan nyeri dada, Dok. Jadi Ibu merasakan nyeri dada ya, Bu? Iya, Dok. Kalau boleh saya tahu, Bu, itu nyeri dadanya sudah berapa lama ya, Bu? Sudah seminggu, Dok. Sudah 1 minggu ya, Bu. Baik, itu nyeri dada yang Ibu rasakan itu sifatnya apakah selalu muncul atau intermiten yang kadang-kadang hanya kadang-kadang saja muncul? Kadang-kadang muncul, Dok. Baik, hanya intermiten ya, Bu. Itu kadang-kadang muncul. Baik, Bu. Untuk nyerinya itu apa biasa menjalar ke anggota tubuh lain atau hanya di dada saja? Di dada saja, Dok. Baik, hanya di bagian dada ya, Bu. Baik, Bu, untuk gejala-gejala lain yang seperti lemas, batuk, mual, mau pingsan, sesak nafas, apa dan lain-lainnya, apa ada Ibu rasakan? Iya, lemas dan sesak nafas, Dok. Baik, lemas dan sesak nafas ya, Bu, gejalanya. Baik, Bu, saya izin bertanya, Bu, apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit yang hampir sama persis, yaitu nyeri dada? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya, Bu. Untuk riwayat penyakit keluarga Ibu atau tetangga Ibu, apakah ada mempunyai riwayat penyakit serupa? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya, Bu. Untuk apakah sekarang ini, Bu, ada keluarga atau tetangga Ibu yang sedang mengalami penyakit menular, Bu? Apakah Ibu pernah bertemu dengan mereka, dan kalau misalnya Ibu pernah bertemu, Ibu berapa kali bertemunya? Tidak ada, Dok. Tidak pernah. Baik, tidak ada ya, Bu. Tidak pernah. Baik, Bu, setelah itu saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi berdasarkan dari data tadi, Bu, dapat disimpulkan untuk sementara itu Ibu mengalami PJK atau penyakit jantung koroner. Apakah Ibu pernah mendengar apa itu PJK? Tidak, Dok. Baik, saya jelaskan dulu ya, Bu. PJK itu penyakit jantung koroner yang merupakan penyakit yang diakibatkan karena penumpukan lemak atau plak di bagian arteri sehingga peredaran ke jantung itu tersumbat, Bu. Nah, adapun faktor resiko dari penyakit jantung koroner itu ada 2, Bu, yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, untuk yang dapat diubah itu, Bu, yang tidak dapat diubah itu, Bu, pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada riwayat penyakit jantung, keempat riwayat penyakit jantung koroner dari keluarga sebelumnya seperti orang tua. Nah, adapun penyakit jantung koroner, faktor risiko yang dapat diubah itu, Bu, ada hipertensi, ada riwayat merokok, Bu, ada obesitas, diabetes, dan kolesterol. Nah, untuk komplikasi penyakit jantung koroner itu, Bu, ada stroke, ada penyakit radang hati, ada hipertensi, dan banyak sekali, Bu. Nah, untuk terapi pelaksanaan pengobatannya itu, Bu, pertama ada 3. Nah, farmakologi itu diberikan kepada pasien yang mempunyai riwayat hipertensi, diabetes, dan obesitas. Nah, adapun diet yaitu dimana kita memberikan asupan makan, pembatasan asupan makan kepada pasien seperti
Contohnya, yang mempunyai riwayat hipertensi, kita membatasi memakan makanan yang mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Yang obesitas, kita membatasi makan makanan yang mempunyai kalori yang sangat tinggi. Nah, untuk yang terakhir, ada yang disebut perubahan gaya hidup, yang seperti pasien merokok, kita anjurkan untuk tidak merokok selama pengobatan ini. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Dok. Baik, sudah jelas ya, Bu? Iya. Baik, terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya akan menuliskan resep kepada Ibu. Iya, Dok. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap penulisan resep. Nah, pertama kita masuk ke tahap deskripsi dulu, yaitu bersihkan identitas dokter. Nah, di situ di dalam deskripsi itu terdapat nama, nomor SIP, alamat, serta nomor telepon dokter. Lalu kita masuk ke subdeskripsio. Di situ terdapat ada tanggal dan nomor penulisan obat resepnya. Lalu kita masuk ke isi. Untuk itu pertama-tama kita menuliskan nama obatnya dengan lengkap. Setelah itu kita menuliskan bentuknya itu bentuk apa obatnya, itu tab. Lalu kita tulis sediaannya itu berapa. Kita pilihnya 5 gram saja. Lalu kita menuliskan jumlah dari obat tersebut. Kita menulisnya itu dengan angka Romawi, diawali dengan tulisan NO yang menunjukkan jumlah. Contohnya itu kita jumlah 10. Lalu kita masuk ke subscription. Pertama-tama kita menuliskan signatur dulu seperti ini, yang merupakan tanda penggunaan obat. Pertama-tama kita menuliskan angka berapa kali pasien harus meminum obatnya. Contohnya itu 3. Lalu peraturan pemakaiannya itu yaitu DD, yaitu dalam 1 hari. Jadi 3 kali dalam 1 hari. Lalu kita menuliskan jumlah per tabnya ketika meminum obatnya. Contohnya tab 1. Lalu kita menentukan apakah obatnya itu diminum setelah makan atau sesudah makan. Kita pilih sesudah makan saja. Dan kita menentukan juga apakah obatnya itu diminum teratur atau atau diminum saat diperlukan saja, seperti ini. Lalu kita garis, lalu kita kasih paraf. Nah, jadi ketika dibaca itu obatnya diminum 3 kali dalam 1 hari, 1 tab sebelum makan, dan obatnya diminum hanya saat diperlukan saja. Nah, selain itu ada juga yang harus kita isi, yaitu pro, yaitu ditujukan untuk nama pasien, misalnya Ira, usia 37 tahun, alamat, nah seperti itu.